kita akan lihat teman-teman profilnya berikut ini. Ini profilnya sangat, menurut saya sangat menarik sekali ya. Beliau adalah seorang mantan karyawan bank. Jadi dulunya sempat kerja sebagai karyawan bank. Tapi dengar-dengar tadi memang seorang pelaku bisnis jaringan ya, waktu masih kuliah katanya begitu, senang dengan bisnis jaringan gara-gara baca satu buku, yaitu The Cash Flow Quadrant. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah baca buku tersebut ya. Boleh dibaca-baca. Itu bagus sekali bukunya. Dan sekarang beliau yang satu ini sudah mencapai posisi dahsyat di 3i, yaitu Silver Agency. Bahkan kemarin ya, dulu itu awalnya memang pernah ikut bisnis jaringan, ceritanya tadi di belakang ya. Tapi akhirnya semuanya ditinggalkan. Padahal udah lama tuh, udah 8 tahun. Akhirnya kembali lagi di 3i dan sukses mencapai posisi Silver Agency. Dan juga mendapatkan trip ya ke Korea Selatan. Ini 2018 kemarin. Ya, nanti kita juga akan cari tahu bagaimana pengalamannya trip Korea Selatan kemarin ya. Oke, langsung teman-teman semua kita terbang kembali, berjumpa langsung dengan Silver Agency, Ibu Bung Sri. Panggilannya Ibu Sri ya, Bu Sri ya. Oke. Selamat malam Bu Sri. Selamat malam Pak Frans. Oke, waduh, udah siap nih sepertinya ya. Gimana semuanya sehat Bu? Sebentar sehat Pak. Oke, baik. Bu Sri, tadi saya sudah perkenalkan di depan, ada cerita di latar belakangnya ya, ada pernah jadi karyawan bank, terus tapi dibandingin karyawan bank ini sepertinya memang sangat suka sekali bisnis jaringan begitu, karena pernah di produk kesehatan 1 tahun, lalu produk kosmetik 7 tahun. Boleh ceritakan lagi latar belakangnya lebih mendalam Bu Sri, supaya teman-teman juga lebih kenal dengan sosok Bu Sri. Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Pak Frans atas waktunya. Baik, selamat malam sahabat semua, teman-teman dari seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Gung Sri, latar belakang saya ibu rumah tangga saat ini ya. Nah, sebelum saya kenal bisnis 3i Networks, saya juga pernah bekerja kurang lebih hampir 1 tahun 2 bulan ya, bekerja di perbankan, lumayan ya, perusahaan BUMN waktu itu. Dan itu pun saya bekerja karena tuntutan orang tua ya. Jadi seperti yang bilang sama Pak Frans, saya suka sekali namanya bisnis jaringan, karena waktu zaman-zaman kuliah itu saya pernah diajakin sama sahabat kuliah saya untuk masuk ke suatu produk kesehatan network waktu itu ya. Dan ada satu buku yang membuat saya betul-betul terdoktrin sampai saat ini, namanya seperti yang Pak Frans bilang tadi, bukunya Pak Robert Kiyosaki ya, mungkin teman-teman bisa lihat di media. Itu yang membuat saya senang sama bisnis network, karena dari penjabaran buku itu ternyata kalau kita mau cepat kaya, ya saya yakin semua mau kaya ya, ya kita harus berbisnis. Dan apa sih pilihan bisnis yang bisa dikerjakan anak kuliahan zaman itu ya, dengan modal minimalis, kemudian resiko kecil ya, bisnis jaringan. Nah, sampai itu yang membuat saya, oh ya ada satu penghasilan baru ternyata, yang kalau zaman saya dulu yang saya kebayang waktu sekolah rajin belajar, dapat nilai bagus, di situ kerja supaya dapat penghasilan gede ya gitu ya. Ternyata setelah saya baca buku itu, ternyata kita penghasilan itu nggak cuma bekerja saja ya, kita bisa berbisnis, dan bisnis itu ada banyak, ada berbagai macam bisnis yang saya tahu di buku itu. Yang membuka cakrawala pertama saya tentang bisnis jaringan. Dan sampai pada saat itu, karena saya masih kuliah, masih mungkin emosinya masih ababil ya, jadi saya masih nurut sama orang tua. Oke, saya fokus kuliah sampai akhirnya saya tamat tahun 2007. Kemudian saya ketemu lagi nih sama bisnis jaringan, mungkin jodoh kali ya. Saya diperkenalkan sama kakak kelas saya waktu itu berserta sahabat saya, bisnis produk. Nah, itu seperti apa namanya ya, kembali lagi mengingatkan saya tentang buku yang saya baca ya. Kenapa saya mau join bisnis itu waktu itu, karena saya lihat perubahan dari teman saya, dari yang saya tahu mungkin nggak punya apa-apa, membuktikan ada hasil. Kemudian saya mencoba mengerjakan bisnis tanpa sepengetahuan orang tua saya ya, dan akhirnya dari bisnis itu saya kerjakan kurang lebih 7 tahun. Bisnis produk kosmetik ya, itu yang membuat saya belajar banyak dari bisnis jaringan, karena di bisnis network itu tidak hanya mendapatkan penghasilan, karena kenapa? Saya juga mendapatkan pengembangan kepribadian, jadi saya belajar banyak dari bisnis sebelumnya ya.
Saya termasuk orang yang introvert ya, tidak bisa senyum sama orang baru. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang mungkin bilang saya judes ya, sebenarnya saya nggak judes, cuman karena saya tertutup orangnya, kalau nggak kenal nggak mau senyum gitu ya. Tapi berkat pola yang baru, belajar lebih banyak, saya mulai open sama orang, mulai bisa senyum sama orang seperti saat ini ya. Jadi setiap ketemu orang selalu smile ya, karena senyum itu ibadah, bener nggak Bapak Ibu ya? Dan membuka pertemanan baru. Dan akhirnya 7 tahun saya mengerjakan bisnis produk, saya mengalami satu titik jenuh Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di bisnis produk yang saya tekuni itu, saya lelah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah bisnis jaringan produk. Kalau di bisnis yang saya tekuni itu setiap bulan itu kita omset dari nol ya. Kalau kita ke pompa bensin, diisi bensinnya, pasti nanti pegawainya bilang, Pak, Ibu, ini start dari nol ya. Itu yang membuat saya ngos-ngosan ya. Jadi saya sudah kerja habis-habisan, akhir bulan selesai, awal bulan nol lagi. Dan itu yang membuat saya jenuh, capek gitu ngulang-ngulang. Dan selain itu juga harus ada stok modal ya untuk stok produk, dan ada persaingan harga biasa ya supaya kita dapat banyak penjualan. Biasanya sih kalau di bisnis produk itu kalau misalnya leadernya punya banyak modal, dia akan stok lebih banyak barang dan akhirnya dijual miring ya, kita bersaing harga. Jadi bukannya untung, malahan kita jual di bawah harga standar. Itu yang membuat saya agak sedikit drop ya waktu itu ya. Kadang-kadang juga suka demi tutup poin itu suka beli barang yang nggak penting. Jadi di rumah itu banyak stok barang ya. Jadi stok barang yang nggak saya perlukan, jadi bingung mau diapain. Itu yang membuat saya akhirnya ngos-ngosan. Sampai suatu hari bisnis saya lagi drop ya, karena saya ditinggal sama leader saya waktu itu. Tapi karena saya nggak tahu, saya sudah mempertaruhkan harga diri saya di depan orang tua, saya ingin membuktikan dapat penghasilan. Jadi saya tetap fokus di situ. Di pertengahan saya mengerjakan bisnis jaringan, saya sempat menyerah dengan orang tua saya. Karena kenapa? Karena rasa hormat saya kepada orang tua saya menginginkan saya bekerja kantoran ya. Jadi beliau sudah mengeluarkan uang puluhan juta untuk membiayai saya kuliah, dan sebagai rasa bakti saya akhirnya saya menuruti kemauan orang tua ya. Waktu itu saya diterima di perusahaan perbankan BUMN ya. Jadi saya hanya mencoba, oke deh saya ikutin kali ini ya, kita lihat perkembangannya nanti. Ternyata setelah 1 tahun di sana saya nggak betah Bapak Ibu ya. Saya pikir kerja di tempat itu menyenangkan ya. Kebetulan perusahaan perbankan itu kerjasama dengan kampus saya dulu. Sebelum ketemu bisnis jaringan, saya sempat punya impian pengen kerja di sana. Kenapa? Karena setiap datang ke bank itu kelihatan front office-nya cantik-cantik gitu ya, ganteng-ganteng, bajunya bagus, pakai semua kayaknya barang-barangnya branded, dan mereka selalu smile ya, selalu senyum, kayaknya happy banget kerja di sana ya. Mungkin itu yang mempertimbangkan, kayaknya enak kali dia kerja ya, kita coba deh. Dan ternyata apa yang saya lihat itu tidak original ya. Memang betul kata orang, rumput tetangga selalu lebih hijau, padahal belum tentu asli. Bisa saja dia sintetis ya. Ternyata mereka itu hanya job desk, harus senyum untuk setiap orang yang mereka temui. Dan waktu itu saya dapat penempatan di cabang lumayan agak crowded ya. Saya waktu itu punya kepala cabang yang lumayan sedikit strict ya. Penghasilannya waktu saya bekerja mungkin seperti saat saya sekarang ya 15-20 juta, tapi beban kerjanya luar biasa. Saya sering dapat curhatan dari beliau tentang stresnya kerjaan, tentang stresnya berumah tangga sambil bekerja, tentang tuntutan anak. Pada saat misalnya anak lagi rapotan, dia nggak bisa hadir, sampai dimusuhin sama anaknya setiap rapotan. Dan selalu saja ketika ada cuti, dia menghabiskan banyak uang untuk menurunkan stresnya ya. Dan saya mengalami, aduh, oke deh kita butuh uang, tapi saya nggak mau masa depan saya kayak ibu ini ya. Aduh, nggak segitunya juga dapat duit gitu ya. Jadi akhirnya saya juga merasa ketakutan sendiri ya, inikah masa depan saya nanti di tempat ini ya. Akhirnya saya pelan-pelan ngomong ke orang tua, saya bilang saya mau selesai tempat itu karena saya nggak kuat menghadapi beban kerja ya. Sebenarnya kerja di manapun pasti ada targetnya, cuman karena memang mungkin saya tipe orang yang nggak suka ditarget ya, dan nggak suka bangun pagi, jadi saya stres sendiri. Kebiasaan suka nonton drakor malam-malam, masih kesiangan gitu ya, selalu diomelin sama bos. Jadi saya setiap pagi pasti kena omelan, dan akhirnya
orang tua saya menyerah, mungkin karena saya sambil nangis-nangis, agak tulis sedikit ya. Saya bilang pokoknya saya akan buktikan saya bisa kok dengan di luar tanpa harus kerja sama orang, saya bisa sukses kok Pak gitu. Akhirnya beliau mengizinkan walaupun berat hati saya resign. Ternyata keputusan saya resign beberapa bulan kemudian itu banyak diikuti teman-teman saya. Dan lucu sekali ya, karena mungkin mereka takut ya, nggak berani selesai ya. Dan akhirnya saya kembali ke bisnis produk itu karena saya nggak tahu saya mau kerja apa lagi ya. Karena saya suka bisnis jaringan sampai di situ, di titik itu saya kehilangan leader saya dan bisnis saya lagi ambruk nih ya, lagi ambruk. Karena kenapa? Karena omset lagi turun, kemudian saya bingung saya mau ngapain. Akhirnya saya ketemu sama teman baik saya namanya Ibu Jupe ya. Nah, Ibu Jupe ini sebenarnya mitra kerja saya. Jadi di perusahaan yang sama, di network yang sama, cuman kita cross line, satu upline beda jalur gitu ya. Jadi dia BBM saya menawarkan tentang bisnis 3i Network. Jadi saya belum pernah dengar itu apa sih bisnis network gitu. Apa sih bisnis CAR ya? Mogong ya, dia manggil saya Mogong ya. Karena saya lebih muda, soalnya ya saya lebih tua sedikit ya. Jadi Mogong pernah dengar nggak bisnis fiskal gitu? Waktu itu dia bilang bisnis tabung. Saya pikir belum pernah, itu apa sih gitu ya. Jadi modalnya 350.000 plus 50, nanti Mogong dapat penghasilan 50.000 setiap bulan dengan rekrut satu orang gitu ya. Karena waktu itu saya bisnis lagi unblock, kemudian saya pikir kok modalnya gede, untungnya nggak banyak ya gitu waktu itu ya, karena saya bukan tipe orang yang suka nabung ya. Saya suka shopping ya, nabung nggak gitu ya. Saya pikir apaan sih gitu, nggak penting banget gitu. Tapi saya bilang oke deh, mungkin nanti ya saya masih fokus di bisnis jaringan saya. Tapi saya berteman sama beliau di Facebook, berteman sama di BBM waktu itu. Saya kerjain bisnis jaringan saya. Setiap hari beliau tuh selalu posting tentang closingan di BBM, di status story-nya, kemudian di profilnya di Facebook, closingan, kemudian kenaikan income, kemudian omset. Saya pikir ini apa sih yang dikerjain sama Bu Jupe, kok kayaknya gampang banget ya bisnis beliau. Yang saya tahu waktu di bisnis produk yang saya bareng itu, beliau juga nggak sekeren ini gitu ya. Kok kayaknya gampang banget di situ. Itu yang membuat saya sedikit berpikir, karena kenapa? Saya lagi kebingungan, kehilangan leader di situ, di bisnis itu, dan duit saya lagi nggak ada. Sedangkan saya bilang saya udah keluar dari kerjaan dan saya nggak bisa membuktikan apa-apa. Akhirnya saya hubungi Bu Jupe ya. Bu Jupe waktu itu saya minta ketemu lagi untuk diceritakan kembali. Nah, waktu itu saya juga berkenalan sama Pak Arya ya, Klon 005 di rumahnya Bu Jupe. Saya jelaskan dari A sampai Z, dan luar biasanya saya nggak paham. Saya cuma oke, ini bisnis asuransi, saya nggak terlalu ngerti, tapi karena saya percaya sama Bu Jupe, saya tahu beliau seperti apa, akhirnya saya memutuskan bergabung dengan duit seadanya. Percaya nggak, waktu itu dompet saya nggak ada duit sama sekali. Tapi saya bilang, saya mau coba gitu, saya yakin kayaknya ini bisnisnya bagus, saya percaya sama kamu, pokoknya bantuin saya gitu ya. Karena kenapa? Karena saya lihat dia konsisten waktu itu ya. Dan saya belajar dari sana. Waktu itu saya ingat banget Bu Jupe lagi punya anak masih kecil ya, jadi kemana-mana masih nempel kayak kanguru depan belakang bawa anak. Jadi saya merasa nggak enak gitu ya. Setiap presentasi ngajakin beliau, dan saya harus menunggu. Saya nggak bisa nih, saya harus cepat. Gimana caranya biar bisa saya percepatan? Kalau nunggu beliau kan harus nunggu waktu. Saya minta diajak presentasi, dan pertama kali saya presentasi sama kakak teman saya, bener ya, saya punya teman waktu SD dan dia punya kakak. Nah, saya coba chat beliau, saya main ke rumahnya, kemudian dibantu sama Bu Jupe closing. Nah, waktu itu closing pertama saya minta ditemenin prospek sama saya, dan dia nanya, Gong, kamu sudah bisa presentasi kan? Tolong bantu saya prospek ya. Gimana cara presentasi ya? Saya belum pernah presentasi dan saya nggak ngomong sama orangnya. Saya chat di Jupe, saya disuruh temenin presentasi, saya harus ngomong apa? Akhirnya beliau, pokoknya Mogong, pelajari isi flip chart waktu itu ya, hafalin aja isi presentasi ini aja. Nanti habis presentasi Mogong bisa telepon saya. Kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, 3-way call saja, kata beliau. Oke deh gitu. Dan itu yang membuat pertama kalinya saya akhirnya bisa presentasi ya. Terima kasih buat Mogesri ya, membuat saya terpaksa harus belajar presentasi. Setelah itu saya mulai pede, tapi saya belum konsisten mengerjakan bisnis 3i. Saya masih di bisnis produk itu loh Pak Sandi. Pak Frans. Saya masih di bisnis produk itu, saya pakai 3i ini buat cadangan ya.
terlewat sedikit ceritanya dia. Sebelum saya prospek downline pertama saya agak kaget ketika bulan depan itu saya dapat bonus pertama kali ya, bonus tanpa saya harus ngapa-ngapain. Jadi 1 bulan kemudian saya dikasih tahu, selamat ngobong dapat penghasilan. Penghasilan apa? Saya belum ada cerita sama siapapun gitu ya. Waktu itu cuma dapat 36.000 gitu ya. Agak kaget. Kenapa? Karena di bisnis produk saya harus jualan kurang lebih 1,5 juta untuk dapat komisi 30.000. Gede banget ya. Tapi di 3i Network kok bisa ya saya dapat bonus tanpa saya cerita. Nah, ternyata itu namanya bonus level. Nah, itu juga yang membuat saya mau bikin janji ketemu sama daftar nama saya. Dan itulah kemudian ketemu sama Mbak Gesri itu. Dan akhirnya di situ saya memutuskan, wah kayaknya bisnis ini terlalu gampang untuk dikacangin. Coba saya seriuskan. Dan akhirnya kurang lebih 1 tahun 8 bulan saya fokus di bisnis 3i Network, dan justru bisnis produkku saya lepaskan pelan-pelan dan saya mulai fokus, dan luar biasanya perjuangan saya ada hasilnya. Setahun 8 bulan saya tembus di Portfolio Agency, penghasilan pertama terbesar yang pernah saya dapatkan selama di bisnis jaringan cuma dari 3i Network. Saya ingat banget tuh, waktu itu angka 10 juta tuh buat saya tuh wow banget ya, kerja sama orang juga nggak segininya dapat ya, dan itu saya dapat luar biasa sekali. Dan setelah itu selama perjalanan saya bisnis nggak mulus-mulus banget juga sih, yang namanya bisnis saya nggak bilang gampang, tapi juga nggak susah-susah banget dibandingkan bisnis saya yang sebelumnya. Karena kenapa? Karena di bisnis 3i Network income-nya stabil, Bapak Ibu, betulan deh, nggak dari nol lagi. Tapi namanya bisnis jaringan, Anda harus tahu itu seperti bisnis traffic light ya, akan ada yang datang dan pergi. Untungnya saya punya pengalaman di bisnis jaringan sebelumnya. Saya sudah pernah ditinggal sama downline, pernah ditinggal sama leader pun pernah. Jadi saya pikir udahlah, nggak penting siapapun yang mau fokus, saya cukup berfokus sama orang yang mau saja. Oke. Dan akhirnya saya fokus dan saya berhasil dapat challenge Korea kemarin ya, karena saya suka banget sama drama Korea. Akhirnya challenge Korea itu saya uber bener-bener ya, dan itu udah peringkat silver yang saya dapat membawa saya pergi terbang ke Korea. Dan di Korea, aduh, luar biasa ya, saya seperti dreams come true ya nggak apa, friends, kita jalan-jalan ketemu tempat yang asik. Itu pertama kali saya naik pesawat ke luar negeri, katrok banget ya. Oh gini rasanya naik pesawat yang ada biasanya kalau keluar kota kan naik Lion ya. Ini pesawatnya keren banget, ada TV-nya gitu. Terus makanannya juga enak-enak ya. Terus dilayani sama pramugari yang dari Korea sana, walaupun nggak ngerti bahasanya apa gitu ya. Dan di situ di Korea kita jalan-jalan terus nih. Seolah-olah apa yang kita kerjakan, penolakan yang kita alami itu lupa semuanya, terbayar secara mahal oleh 3i Network di Zep kemarin ya. Itu hotel dibayarin, makan gratis, kecuali belanja bawa sendiri. Saya kurang puas, kurang lama ya, makanya setiap ada challenge yang diberikan 3i Network, usahakan deh lolos, karena kalau ada yang gratis kenapa harus bayar, benar nggak Pak Frans ya? Jadi itu ya membuat saya tambah greget mengerjakan bisnis ini, di samping juga pulang dari Korea anak saya ngomel gitu ya, kok berangkat sendiri nggak ngajak-ngajak, karena semingguan kalau saya tinggal. Akhirnya pengalaman ke Korea kemarin itu membuat saya harus berjanji ke anak sama suami untuk ngajak mereka pergi juga ke luar negeri ya. Waktu itu kita ke Malaysia, jadi itu pertama kalinya akhirnya saya berani, dulu takut ya ke luar negeri, sekarang berkat pengalaman dari 3i, jadi saya sama keluarga bisa jalan-jalan ke Malaysia juga. Maunya sih setelah itu kita ada trip lain, cuman keburu COVID nih ya Pak Frans ya. Yeah. Doakan semoga COVID segera berakhir, supaya kita bisa menikmati trip selanjutnya di 3i Network. Benar nggak Pak Frans ya? Yes. Oke, baik. Oke, Bu Sri, ya ceritanya semangat sekali dan memang seru banget ya, apalagi kalau udah ngomongin trip ke Korea, ya jadi ingat lagi golden moment saat itu ya. Banyak hal yang 1 jam mungkin nggak habis ngebahas tentang Korea trip kemarin. Duit loh buat belajar. Ya, tapi memang durasi kita sudah habis nih, mohon maaf Bu Sri ya. Mungkin kalau ada closing statement sedikit boleh? Baik Pak Frans, oke, buat teman-teman semua, buat yang belum bergabung, saya sarankan Anda segera mengambil keputusan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, kita bisa mendapatkan penghasilan di mana saja, tapi tidak semua tempat bisa memberikan kita kenyamanan, bebas waktu dan finansial. Seperti saat ini ya berkat program 3i Network
Networks bisa membuka gerbang dengan satu message saja dari teman saya, bisa membuka gerbang kehidupan saya yang baru dan keluarga, bisa menikmati yang namanya kebebasan waktu dan finansial, hanya dengan berani mengambil keputusan. Seberapapun peluang besar yang Anda lihat, kalau Anda masih takut mengambil keputusan, ya sudah, wassalam. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di bisnis 3i Networks, ingat, kita sudah ada di kapal yang dahsyat, kapal yang luar biasa. Selalu deh rumput tetangga kelihatan hijau, dan perlu diketahui ya, hijau rumput tetangga itu nggak selalu original. Kita fokus aja deh, kita sudah punya tempat yang keren. Terima kasih Pak Frans. Oke, terima kasih juga Ibu Gungsri atas sharingnya ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti kapan-kapan sharing lagi Bu ya, buat extra time-nya. Siap, Pak Frans. Oke, salam Gokron, Bu Sri. Oke. Yes, pasti Crown. Ya, baik.